Kronologi kasusnya, pada 17 Agustus 2021 bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76, pihak KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melakukan seperti biasa operasi pengawasan laut, di mana mereka mendapati dua kapal asing berbendera Vietnam dengan nomor plat KG 1843TS dan KG 9138TS melakukan illegal fishing menggunakan jaring trawl di Laut Natuna. Ketika upaya penangkapan dua kapal tersebut berlangsung, salah satu kapal mencoba melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Dan dengan upaya tersebut, justru kapal tersebut malah mengalami overheat sehingga malah tenggelam. Tapi untungnya pihak KKP berhasil mengevakuasi para awak dengan selamat dan akhirnya berhasil mengamankan kapal beserta awaknya ke PSDKP Batam yang kemudian untuk menjalani proses hukum. Tanggal 26 November 2021, Indonesia dan Vietnam mengadakan diskusi untuk penentuan batas ZEE. Nah, Vietnam sendiri, dia tidak menerima Indonesia mengklaim Laut Natuna sesuai dengan UNCLOS nomor 5 tahun 1983. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2021, diketahui bahwa Vietnam melakukan illegal fishing dan melanggar hukum UNCLOS pasal 73 ayat 1 tahun 1982 sehingga Indonesia mengerahkan dua kapalnya yaitu KN 264 dan KN 231 untuk mendekati kapal asing tersebut. Kemudian dua kapal ini menabrak dua sisi kapal Vietnam sehingga terjadi kebocoran. Dan awak kabin dari kapal Vietnam melakukan perlawanan dengan melompat ke laut dan diselamatkan oleh kapal Vietnam lainnya. Namun 12 awak kabin yang lainnya berhasil ditangkap oleh Indonesia dan diserahkan ke Lanal Ranai untuk dilakukan proses selanjutnya. Untuk kapal sendiri, UNCLOS memberikan kebebasan terhadap Indonesia untuk melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 69 nomor 40 tahun 2009. Dilakukanlah penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Kasus tersebut yang disebutkan menunjukkan sikap penegakan hukum dalam sumber daya laut perairan Indonesia. Nah, dinamika khusus tersebut berupa macam-macam berikut. Yang pertama yaitu penangkapan kapal-kapal asing. Penangkapan kapal-kapal asing tersebut itu mencakup kapal-kapal asing yang telah melanggar norma hukum di sekitar perairan Indonesia. Yang kedua mencari bukti-bukti. Dalam pelanggaran tersebut kapal-kapal dan juga pemerintahan kita itu mencari bukti-bukti bahwa kapal-kapal asing tersebut telah melanggar status hukum-hukum yang berlaku dalam perairan Indonesia. Yang ketiga proses hukum. Proses hukum tersebut itu mencari dan memproseskan untuk mencari tahu sanksi atau denda apa yang bakal dijatuhkan oleh orang-orang atas kapal-kapal asing yang mereka lalui dalam perairan Indonesia. Yang keempat itu pemberian sanksi atau denda. Nah, dalam proses hukum tersebut kita menjatuhkan hukum ataupun juga denda ataupun sanksi atas sebagaimana parahnya itu kapal-kapal asing tersebut telah melanggar peraturan perairan laut Indonesia. Nah, yang kelima itu hubungan diplomatik yang bersengketa. Nah, kapal-kapal asing tersebut tentunya bukan kapal-kapal ilegal yang tidak merupakan kapal Indonesia yang memungkinkan bahwa dari kapal asing tersebut, nah itu hubungan diplomatik kita dan negara lain itu akan berseteru. Dan juga yang terakhir itu penindaklanjutan pengawasan lanjutan agar tidak langkah preventif yang tidak ingin terulang kembali oleh kapal-kapal asing tersebut yang melanggar norma.